Pembelajaran 1, Subtema 2, Tema 2 di kelas 5. Mari simak video pembelajarannya. Nah teman-teman, pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti setelah menyimak video ini kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan dan menemukan informasi dari teks bacaan yang berisi kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, sekarang mari kita simak pengalaman 3 teman kita, Siti, Dayu, dan Edo ketika pulang dari sekolah. Siti, Dayu, dan Edo pulang sekolah dengan berjalan kaki. Kemudian, lewatlah sebuah kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap tebal dan hitam. Mereka pun merasakan tidak nyaman dan batuk-batuk. Akhirnya, menghindar kemudian mencari tempat sejuk di bawah pohon. Lalu Dayu pun menghirup udara bersih di sana. Segar sekali rasanya, kata Dayu. Mengapa Dayu dan teman-temannya merasa batuk-batuk? Lalu, kenapa Dayu merasa nyaman duduk di bawah pohon? Ya, Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan? Mari simak penjelasan berikut ini. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Kondisi ini disebut gangguan pernapasan yang disebabkan karena faktor fisik. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Kondisi lingkungan juga mempengaruhi kondisi udara. Lingkungan kotor akan membuat udara juga akan tercemar. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Setelah teman-teman menyimak penjelasan tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan, sekarang kita akan belajar membuat bagan tentang penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan. Mari siapkan alat tulisnya, dan kita akan berlatih membuat bagan sesuai dengan informasi yang telah kalian simak sebelumnya. Baik teman-teman, dalam membuat bagan, terlebih dahulu kita tulis judul bagannya. Dalam hal ini, bagan yang kita buat berjudul Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Nah, di cabang pertama, kita akan tuliskan faktor ke-1 dari penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Nah, apa faktor pertama? Tentu kalian sudah tahu, karena tadi kalian sudah menyimak videonya. Silahkan nanti kalian lengkapi pada buku tulisnya. Nah, cabang berikutnya, di faktor ke-1 ini kita buatkan cabang, di mana cabang ini adalah contoh-contoh yang merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh faktor dari pertama itu tadi. Sudah jelas? Baik, kita lanjut ke cabang berikutnya. Di cabang berikutnya,
kita akan tuliskan faktor kedua dari penyebab gangguan pernapasan manusia. Apa itu faktor kedua? Tentu kalian sudah ingat. Nah, silahkan nanti kalian tuliskan pada buku tulisnya. Cabang berikutnya, kita akan buatkan contoh penyakitnya atau contoh gangguan pernapasannya yang disebabkan oleh faktor yang kedua itu tadi. Nah, berikutnya cabang yang ketiga, yaitu faktor ketiga dari penyebab gangguan pernapasan. Nah, tentu kalian masih ingat apa faktor ketiga? Silakan tulis di sana. Dan cabang yang berikutnya ini adalah contoh dari penyakit atau gangguan pernapasan yang disebabkan dari faktor ketiga. Baik, bagaimana? Sudah jelas? Ya, langsung saja kalian tulis pada buku tulisnya. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan membaca teks bacaan yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Aroma sangit, asap dari lahan yang terbakar menusuk hingga warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersapu asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dandan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Di rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan ada partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit. 1.200 penderita asma serta 500 pengidap pneumonia. Sumber informasi ini dari majalah Tempo, edisi 21 sampai dengan 27 September tahun 2015. Nah, setelah teman-teman tadi menyimak teks bacaan yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu, sekarang mari kita berlatih menuliskan kalimat tanya serta jawabannya sesuai dengan isi teks bacaan. Contoh, sudah disediakan dua contoh. Kata tanya apa dan siapa. Kata tanya apa? Contoh pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Dan jawabannya sudah tentu ada pada teks bacaan tadi, yaitu penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Nah, berikutnya kalian bisa menulis sendiri dan mengembangkannya. Tentu berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca tadi. Berikutnya kata tanya siapa. Kata tanya siapa
Contoh pertanyaannya, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya ke kota dalam berita tersebut? Jelas jawabannya di sana adalah nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dandan Muhanda. Nah, silakan teman-teman berlatih untuk mengembangkan kalimat-kalimat tanya yang sesuai dengan teks bacaan. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, demikian tadi video pembelajaran 1 subtema 2, tema 2 di kelas 5. Semoga tayangan video pembelajaran ini memberikan semangat dan motivasi kalian untuk tetap belajar lebih semangat meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa tetap kunjungi Poinpedia untuk memperoleh informasi-informasi video-video pembelajaran. Karena dengan Poinpedia, belajar jadi lebih mudah.